Halo semuanya, selamat datang di live kita hari ini. Sebelumnya makasih banget buat yang udah mau nonton live kita hari ini. Sebelumnya kenalin, gue Alia, dan hari ini kita itu bakal ngobrol santai aja sih soal branding dan juga marketing dari salah satu brand lokal yang menurut gue itu unik banget, yaitu Cavani ID. Nah, mungkin dari kalian udah pernah denger nih soal brand ini atau kayak lewat gitu sekelebat di sosial media kalian. Nah, tapi buat yang belum tahu, mereka ini jual kain kafan, guys. Nah, buat lanjut ke topik pembahasan, yang pastinya di sini gue nggak sendirian. Di sini ada dua temen gue, yaitu ada Sarif dan juga ada Ican. Halo guys, udah siap buat sharing-sharing kali ini? Udah siap banget dong pastinya. Gue excited banget nih untuk bisa bahas brand ini karena cara mereka nge-branding dan juga marketing itu sangat berbeda daripada yang lain. Setuju Rip, gue malu. Ya, kayaknya ini bakal seru banget ya pembahasan kita karena mereka tuh bikin kita ngasih sudut pandang baru gitu kan. Gimana sih cara marketingnya mereka gitu melalui produk yang nggak biasa gitu. Wow, keren banget nih dengar semangat kalian. Oke, Sarif dan Ican. Jadi kita langsung aja ya masuk ke topik utama kita. Nah, kalian itu kan berdua pasti udah banyak riset ya soal Cavani ID ini. Mungkin bisa mulai jelasin dulu nih konsep marketing dari mereka itu kan konsep mereka tuh cukup unik ya. Nah, gimana sih mereka itu kepikiran pakai live streaming ini dengan gimmick-gimmick pakai pocong gitu ya, pocong-pocongan. Ya, gini, mungkin gue bisa jelasin pertama-kata. Jadi Alia untuk kafani.id ini sebenarnya itu menjual kain kafan untuk orang yang meninggal pastinya lah. Hmm. Oh. Gak mungkin orang hidup pakai kafan kan. Iya. Terus produk yang jelas pasti kesannya itu serius banget gitu kan karena untuk orang meninggal. Tapi yang bikin mereka menarik itu karena mereka berhasil membangun strategi marketing yang out of the box, di luar dari kotak gitu kan. Nggak kepikiran lah oleh kita kok bisa ada orang yang mau kepikiran mau jadi pocong-pocongan Betul. sambil live streaming gitu kan. Terus salah satunya lewat live streaming mereka dengan yang pocong-pocongan tadi. Jadi ada orang yang dibungkus pakai kain kafan gitu, kayak ada pocong, dan ada yang tampil sebagai host juga jelasin produk mereka. Tapi mereka membawa dialog yang informatif dan juga kadang itu ya bukan kadang sih seringnya lucu gitu Betul banget, pembawaannya. betul banget, Rip. Ya. Jadi mereka ini kan jual produk kain kafan gitu ya. Jadi mereka ini tapi nggak ninggalin kesakralan dari produk mereka itu sendiri gitu. Karena tapi mereka tuh juga bikin cara promosi yang gimana caranya bisa diterima sama banyak orang gitu. Nah, di live streamingnya mereka itu apa ya? Pocong-pocongan tuh bukan cuma gimmick buat narik perhatian aja gitu, tapi Ya. juga ada semi-semi edukasi gitu. Jadi kayak gimana cara mereka tuh ngasih tahu gimana caranya ngomongin pentingnya persiapan akhir hidup gitu. Iya, Masa seperti itu. ya dari awal kita sampai pada akhirnya nanti udah di akhir hayat gitu ya, harus dikainin kafan gitu. Terus juga mereka pernah jelasin filosofi kain kafan, terus juga bahkan ada juga tips soal pemilihan kain Kain kafan kafan. yang sesuai sama syariat gitu. Jadi selain mereka itu yang memang sekedar untuk brand atau apa namanya brand awareness dari meningkatkan brand awareness Hmm. dari brand mereka, mereka juga mengingatkan kepada masyarakat bahwa harus beriman, harus kuatkan keyakinan karena harus bersiap dengan adanya kematian seperti itu. Betul. Wah, menarik banget pembahasan kali ini ya. Nah, kalau dilihat dari sisi audiensnya itu, kenapa sih strategi yang kayak gini tuh bisa efektif gitu? Menurut kalian itu gimana? Oke, kalau menurut gue sendiri itu ini karena mereka paham banget sama audiensnya. Sebagian besar dari masyarakat kita itu kan punya hubungan yang emosional gitu ya, Hmm. lebih apa ya, lebih tertarik dengan topik-topik yang sensitif terhadap kematian. Enggak sensitif juga sih, maksudnya topik yang kematian gitu ya, tapi seringkali menghindari diskusi tentang hal tersebut. Jadi dengan cara yang kreatif ini, Kavani.id itu berhasil bisa bikin topik yang berat jadi lebih ringan tanpa adanya kehilangan yang apa namanya kehilangan makna seperti itu. Misalnya pas mereka bikin bahasan pengingat kematian dalam kontennya, kan ada beberapa tuh konten-konten live, bukan konten live-nya, konten-konten yang disediakan di TikTok mereka itu yang Hmm. mengingatkan pada kematian. Jadi harus beriman seperti itu kan. Dan juga sambil bercanda ringan pada saat live-nya. Audiens juga bisa tetap dapat pelajaran yang penting, tapi nggak merasa tertekan akan hal tersebut. Seperti itu. Betul. Gue nambahin ya. Jadi setuju sama Syarif yang Syarif bilang gitu. Terus juga ada faktor budaya juga gitu yang mempengaruhi dari live-nya si Cavani ini. Karena di Indonesia ini sendiri kan erat sama apa ya?
kayak horor-hororan gitu, apalagi kayak kalau di Indonesia tuh pocong, kuntilanak gitu kan. Nah, si Cavani ini masang seseorang buat cosplay jadi pocong gitu buat peragain kain kafannya gitu. Jadi saat mereka bawa konsep ini, audiens tuh kayak ngerasa relate gitu. Terus juga yang bikin ini beda tuh, Cavani tuh nggak apa ya, nonjolin sisi seramnya dari si pocong ini gitu. Tapi mereka malah ngubah jadi bersifat Lucu-lucuan. edukasi, ya betul, lucu-lucuan Edukasi dan dan juga lucu-lucuan. edukasi gitu. Jadi edukasi tapi sambil lucuan, jadi dapat gitu ya untuk Ya. edukasi itu sendiri. Misalnya tuh mereka pernah jelasin kain kafan seperti apa yang misalnya sebaiknya tuh dipakai sama mereka gitu, dan juga kenapa sih kain kafan tuh penting gitu secara spiritual gitu ya. Ya. Lucu banget ya strategi yang dipakai sama mereka. Nah, bahas soal strategi nih, menurut kalian ada nggak sih resiko dari mereka itu, dari konsep yang mereka pakai? Kan topiknya itu sensitif banget ya, kayak ngomongin soal kematian gitu. Nah, menurut kalian ada resikonya nggak? Kalau menurut gua pasti ada sih resikonya. Karena resiko terbesar itu soal persepsi ataupun pandangan. Kalau mereka nggak hati-hati, ini bisa dianggap menyinggung gitu karena topiknya yang sangat sakral. Tapi mereka punya keseimbangan yang bagus atau brandnya ini punya keseimbangan yang bagus antara menghibur dan juga menghormati. Misalnya mereka selalu menekankan bahwa ini bukan cuma soal jualan kain kafan, tapi juga tentang kesadaran akan kehidupan dan persiapan spiritual seperti itu. Betul banget ya. Bahkan ya ketika mereka itu live sering banget melibatkan sama narasumber gitu seperti ustadz atau ahli agama di beberapa sesi live streaming mereka gitu. Kalau nggak salah ya, waktu kemarin-kemarin gue lihat di TikToknya itu kalau nggak salah sama Habib Jafar gak sih? Iya, Ya bener pernah. ya, bener ya. Iya. Nah iya, kalau nggak salah pokoknya itulah, ada ustadz yang terkenal gitu kan. Nah gue sempat tertarik juga gitu, tapi oh ternyata udah lewat tanggalnya ya gitu. Terus jadi audiens tuh tahu juga bahwa apa yang mereka sampaikan itu bukan cuma kayak sekadar hiburan aja gitu, tapi juga Penuh eh akan makna. ya penuh akan makna dan juga punya dasar yang memang benar secara agama gitu ya. Jadi Iya. karena memang kan kain kafan hubungannya sama kematian dan agama gitu ya. Nah hal yang kayak gini nih biasanya bikin audiens jadi kayak lebih aware dan juga percaya atau ningkatin trust ke si kafani ini gitu. Oke, keren banget ya pendekatan yang mereka pakai yang seharusnya Cavani ini lebih ke arah serius gitu. Mereka bawa konsepnya itu ke jadi bahan hiburan gitu ya. Nah, menurut kalian ini strategi yang mereka terapkan ini tuh bisa nggak sih kalau diterapin ke industri lain gitu selain Cavani ID ini? Gua rasa sih bisa ya, karena terutama buat produk-produk ataupun layanan yang itu yang mempunyai stigma serius ataupun agak berat. Contohnya kayak asuransi jiwa, rumah sakit, ataupun bahkan layanan pemakaman gitu. Intinya gimana cara kita mengemas sesuatu yang sensitif itu bisa jadi lebih diterima oleh audiens tanpa mengurangi nilai-nilai utama dari si layanan mereka ataupun produk yang mereka hasilkan gitu, seperti itu. Betul, Rip. Gue setuju juga. Lagi-lagi setuju gitu ya. Tapi yang penting itu Setuju terus pasti. iya. Karena memang kita tahu tentang itu gitu ya. Ya, Tapi yang penting di sini tuh ketika eksekusi itu harus relevan gitu ya sama si audiens ini. Jadi konteksnya itu harus sesuai gitu lah sama audiens yang dimiliki sama Kavan ini gitu. Jadi kalau misalnya mereka nggak paham sama audiens mereka, malah bisa jadi itu malah apa ya, backlash gitu, atau yang nggak dapat gitu lah dari si audiensnya ini, nggak ngerti maksudnya ya, apa gitu. Makanya apa ya? Makanya tuh riset tuh penting juga gitu ya bagi sebuah brand sebelum coba hal-hal yang kayak gini gitu ya, Rep. ya. Oleh karena itu pinter banget nih si Cavani.id ini dia mengemas marketing live-nya itu dengan cara lucu-lucuan gitu. Walaupun itu ya produk yang notabene itu sensitif secara spiritual seperti itu. Kalau dari sisi konten kreatif mereka itu, pelajaran utama apa sih yang bisa kita ambil dari si Cavani ID ini? Dari sisi kontennya. Oke, dari sisi kontennya ya. Mungkin keberanian buat tampil beda daripada yang lain itu merupakan salah satu pelajaran utama yang bisa kita ambil dari si Cavani.id ini. Banyak brand itu yang takut untuk bisa keluar dari pendekatan yang konvensional ataupun tradisional. Tapi Cavani.id ini itu berhasil membuktikan kalau ide yang matang bisa sukses bahkan untuk produk yang kelihatannya sulit untuk dipasarkan kan. Hmm. Oke, kalau dari gue ya, jadi Iya, intinya tuh apa ya? Mereka itu kan jualan tapi sambil storytelling juga gitu ya, Rep. Nah, jadi bisa dibilang tuh storytelling itu sebuah kunci gitu ya.
Nah, terus dari situ tuh apa ya? eh Pokoknya Cavani ini nggak cuma jual produk aja gitu, tapi juga cerita. Jadi dari filosofi kain kafan sampai pentingnya persiapan akhir hayat itu bikin audiens tuh merasa lebih terkoneksi gitu secara emosionalnya gitu ya. Iya, seperti itu. Insightful banget ya pembahasan kali ini, Sarif dan Ican. Kayaknya audiens kita juga udah mulai banyak yang penasaran nih soal Cavani ID ini. Nah, buat yang baru gabung nih, jangan lupa nonton ulang live kita ya dari awal lagi. Sebelum kita tutup, nah ada pesan terakhir gak nih dari kalian berdua buat audiens kita? Oke, kalau untuk pesan terakhir ya, pesan gua, kalau lo punya ide unik buat marketing itu, jangan takut buat eksekusi Hmm, dan juga realisasikan. Tapi pastikan lo itu riset dan pahami audiens lebih dahulu gitu. oke. Mungkin untuk Ican bagaimana? Ya, kalau dari gue sendiri ya, jadi alangkah baiknya gitu ya. Jadi ketika kita punya suatu usaha atau merek gitu ya, alangkah baiknya selalu kasih nilai tambah atau nilai plus ke audiens gitu. Jadi entah itu berupa edukasi, hiburan, atau mungkin insight-insight baru gitu ya. Jadi hal itulah yang bikin mereka ingat sama brand lo gitu. Ya, apalagi oh ya, mungkin saya nambahin juga kalau untuk kita orang Indonesia itu pastinya pengen sesuatu yang menghibur. Si Cavani.id ini berhasil membuat orang terhibur. Dan salah satu kunci utama marketing untuk bisa berhasil mungkin dengan cara yang Cavani.id lakukan, yaitu menghibur orang. Lucu-lucuan seperti itu kan edukasinya ada, terus mereka mengingatkan keimanan juga, Hmm. dan ya itu tadi menghibur masyarakat, lucu banget apa namanya orang pocong-pocongan itu, Ya, gitu kan. oke. Paling terakhir dari gue ya. Ya, tambahin lagi. Sebelum ini bukan masalah sih, lebih ke cerita aja. Jadi Ya, memang ada banyak keunikan yang mereka lakukan gitu, bersifatnya edukasi dan juga lucu-lucuan gitu ya. Karena di akhir apa mereka itu ketika live stream biasanya ada konten yang pernah tuh yang si pocong ini cosplay pocong ini itu dipasangin apa kapas buat di hidungnya gitu kan. Terus si pocong ini sambil ketawa-tawa gitu dan ketawa gitu karena kapas dipasang jadi kayak aduh ini nafas kayak gimana gitu ya. Terus juga eh, dia bikin bangun interaksi sama audiens itu menarik banget gitu. Jadi kayak ada Q&A gitu. Jadi ketika ada audiens yang bertanya, maka dia menjawab lewat yang lucu-lucuan gitu. Jadi misalnya pernah ada yang nanya nih, Bang, kain kafan ini bisa nggak buat mantan gitu. Terus juga pernah ada, Bang, ini bisa nggak kalau bahasa serahan, nikahan atau lain-lainnya gitu kan. Itu agak gimana gitu ya. Karena bagi kita tuh mantan tuh agak jadi musuh gitu ya. Padahal sebenarnya gak juga. Tapi itu jadi lucu-lucuannya sih. Jadi intinya harus ada bahan yang menarik gitu lah untuk Oke, kayaknya audiens kita juga udah mulai banyak banget yang penasaran nih guys soal Cavani ID. Nah, buat yang baru eh salah, udah nonton belum? Oke, lanjut aja ya. Oke. Oke, kayaknya udah banyak audiens kita juga mulai penasaran nih soal Cavani ID. Nah, boleh kita buka sesi tanya jawab ya guys. Boleh banget yang mau nanya-nanya soal konten ataupun marketing yang dipakai sama si Cavani ID ini di kolom komen. kita sambil scrolling kali ya. Iya. ya. Scroll di linknya nih. Ini kayaknya nih Oke. ada yang nanya nih, dari Lemsos. Menurut kalian promosi Cavani ini akan bertahan lama atau tidak? Hmm, Gimana? dari saya dulu deh. Ya, Oke, dari saya dulu kalau gimana? kalau untuk gua kayaknya Cavani.id ini tidak akan bertahan lama. Hmm, Karena pastinya itu mereka eh, apa ya? Karena hype lucunya mungkin akan bertahan 3 bulan ataupun 2 bulan lebih. hmm, Nanti akan tergerus lagi oleh yang lain seperti itu. Mungkin dari saya seperti itu ya. oke. Kalau Pendapat saya ya, sebagai manusia umum nih, publik umum yang tidak terlalu mengetahui dengan seluk-beluk digital marketing seperti itu. Mungkin oke. sebagai
Ya, Ican sebagai salah satu yang ahli di digital marketing bagaimana? Waduh, nggak ahli juga ya. Oke, oke. Kayaknya tetap jagoan Syarif nih. Oke, tapi kalau menurut gue sendiri, sama kayak Syarif, kayaknya nggak bertahan lama gitu ya. Karena produknya memang yang dijual tuh cuma kain kafan aja gitu ya, kurang lebih. Atau sekitar, ya seputar produk yang berkaitan gitu lah. Nah, kalau menurut gue, kenapa nggak bisa bertahan lama? Karena memang produknya cenderung monoton gitu ya. Selain cenderung monoton juga mungkin bakalan banyak setiap live itu kan mereka sering gitu ya. Terus juga banyak jokes-jokes atau pertanyaan lucu yang muncul gitu ya. Yang gue khawatirkan pada suatu saat mereka bakalan kehabisan jokes gitu atau mungkin sesi apa ya? Atau mungkin pertanyaan-pertanyaan yang unik-unik gitu lah. Kalau menurut gue sih kayak gitu. Paling kurang lebih kalau Syarif bilang 3 bulan ya. Ya, kalau gue paling 1 tahun. enggak. Oh, enggak. Kayaknya nggak nyampe 1 tahun. dua Oke, bulan kayaknya. ada pertanyaan lain nih Kak dari Alfian. Kalian pernah melihat contoh lain gak dari strategi marketing yang serupa dengan Cavani ID? Pernah gak tuh Kak? Apa? Pertanyaannya boleh diulang? Udah muncul deh di HP kita. Oke, pertanyaan itu kayak, kalian pernah gak sih melihat contoh lain dari strategi marketing yang serupa sama Cavani ID ini? Strategi marketing yang serupa dengan Company.id yang memiliki produk yang berbeda daripada yang lain gitu. Iya Maksudnya kan betul. Bukan ada nggak ya? sesama kain kafan gitu ya. Iya. Bukan sesama kain kafan, tapi pokoknya yang berbeda daripada yang lain gitu, yang Hmm, unik. Iya betul. apa ya? Hmm, apa ya? Oh, Apa? kalau ini bukan bukan nggak berkaitan sih, tapi Apa tuh? unik juga kayak kemarin yang Apa? gini-gini apa? Yang apa sih namanya? Apa yang gini-gini? Yang Apa yang gue gini-gini? tunjukin gitu. Gue tunjukin rumah sudah jadi dan siap huni gitu. Apa Enggak, itu? gitu. Ya gitu. Tapi tahu kan Alia? Alia tahu kan? Nah Tahu itu perumahan Gria bukan? ya beruang dia. Ya jadi kalau menurut gue itu, Oh, ya tahu kan? Tahu? Tahu gue. Ya, tahu-tahu lah. ya, ya udah tahu kan? Ya, iya, Pernah ya. pernah Oke. tahu ya. Nah, pernah, pernah, pernah. Nah, jadi itu caranya tuh unik karena dia melalui konten itu melalui jokes apa ya? Melalui konten lucu kayak buat tunjukin rumah sudah jadi dan siapa ini. Tapi setelah itu tuh dia langsung promosiin, tahu kan? Nah, Oh iya, gue ya. tahu. Jadi setelah itu tuh dia langsung promosiin ke rumah yang lagi dipromosinya ini gitu. Kayak Hmm. misalnya, ya buat kalian Ya, yang ya, lagi ya. nyari rumah kayak gini, ini ada rumah ini gitu. Terus eh, langsung tuh dia masuk untuk review si rumahnya itu gitu, guys. Ya, ya, ya. Karena itu juga di stitch dan ditiru oleh si Freya JKT48. Jadi gue tahu tuh. Oh Ya, iya, ya, ya, oh ya. iya lu wota ya. Ya, ya. Jadi tahu itu. Nah, oh ya, selain itu juga gue tahu di Tiongkok itu ada yang namanya Hai Di Lao. Hai Di Lao itu dia punya konsep marketing yang mirip-mirip kayak Kavani.id dengan cara yang menghibur tapi joget-joget. Ini, tahu nggak? Tahu kan? Aduh, gue belum tahu sih. Yang gini-gini, Langsung dipraktekin cuy. gitu. Gue Tahu belum nggak? tahu sih jujur. Jujur gue Pokoknya belum yang tahu. kakinya miring-miring, miring-miring, Ah, kanan dan ke kiri. hmm. Nah, itu salah satu konsep marketing yang mungkin mirip, menghibur. Hibur tapi ada langsung edukasi juga apa? Langsung Ada, promosiin juga. iya Ada promosiin juga, promosinya promosiin juga. makanannya juga Ada kan. marketingnya gitu. Iya, seperti itu. Hai Di Lao ya namanya. Oke. Boleh lah. Lanjut ah. Ya. Oke lanjut. Ada dari ac.d. Susah sekali ini ya. Oh iya, iya, iya. Oh iya, saya sudah melihat juga nih pertanyaannya. Ada nggak sih yang bisa gantiin Hmm, barang komplementer atau barang substitusinya ya? Mungkin maksudnya. Apa ya? substitusi. Kalau substitusi untuk kafan nggak ada sih ya. Karena emang harus pakai kain kafan kan orang Islam. Iya, nggak ada Masa pakai penggantinya peti gitu. peti mati, Paling pakai jas. iya. Kalau ini tadi pertanyaan apa? Ada nggak yang sih bisa bisa gantiin. gantiin? Gantiin dari marketingnya atau gantiin Iya. produknya nih maksudnya? Kalau merek, Nih. kalau merek usahanya mungkin bakalan ada ya, Rip, suatu saat ya. Iya, kalau Yang merek usaha mungkin akan banyak yang akan iya, mengikuti Kavani.id ini. Misalnya petimati.id gitu. iya. Tapi Dari kalau dari orang betul, yang tapi sebelah, kalau untuk dari server sebelah. tapi kalau untuk kain kafan ini sendiri kayaknya enggak ya, karena memang kain kafan ini wajib bagi umat Islam itu sendiri, Iya. nggak bisa digantiin jadi kain
Ya, selimut atau pakaiin sarung gitu nggak bisa. nggak bisa. Iya. Nggak bisa. Mungkin tanah.id. Ntar. Untuk tanahnya, jual tanah. Oke, ada lagi nggak nih? Ini belum ada yang nanya lagi ya? Mana sih ini kurang nih emang nih. 5 orang mana aja sih? Diem-diem Iya bayar. guys, nanya. Oh, ada Nah yang itu nanya. tuh ada yang nanya, ada yang nanya. Siapa tuh? Lucu deh. Kak, aku pernah lihat Cavani collab artis kayak Rio Ricis, Atta. Menurut kalian collab sama mereka ini relevan nggak sih sama brandnya? Nggak relevan sama sekali lah. Pastinya. Mana ada orang yang relevan dengan kapan gitu kan? Gitu kan? Mungkin ada, mungkin maksudnya dari Pak menurut gue, Rip. Apa tuh? Relevan dari segi agamanya kan? Iya. Agama orang-orang itu merupakan Islam. Jadi sama gitu. Nah, enggak. Gitu. Kalau menurut gue, yang Enggak. kayak tadi kan sempat disebutin nih, mereka Apa? tuh ada collab sama Ria Ricis, Atta. Ustad. Oh, Ustad. Oh ya, Ustad. Nah, itu masuk relevan sih kalau menurut gue. Cuma kalau dibilang sama Ria Ricis, mungkin agaknya kurang relevan gitu. Karena ya nggak masuk gitu ya sama Nggak masuk. marketnya mereka. Gitu. Tapi Ria Ricis itu dikenal oleh banyak audiens. Nah, Oleh karena itu, brandnya pasti akan dikenali oleh banyak audiens juga. Nah, itu yang gue tangkap. Iya. Jadi, mereka bukan masalah nyamain target marketnya, tapi Iya. mereka lebih Tapi ke untuk ngenalin mengenali ke banyak manusia Iya. yang lainnya gitu. mereka pakai orang yang udah terkenal gitu buat mengenalin Iya. brand mereka lagi gitu. Siapa Jadi, tahu ada server yang lain yang tertarik untuk membeli juga iya, dan betul. Jadi dan masuk ke server kita gitu. wah, gelap itu sih, gelap. Aduh. Oh ya, sebelum itu kan itu kayak tadi Cavani.id kerjasama dengan Ria Ricis, dengan Atta yang public figure yang udah terkenal banget di Indonesia. Ada contoh lain nih di luar dari Cavani.id, pengen bahas lagi nih. Namanya kolagena. Kolagena itu dia susu tinggi vitamin yang bisa mencegah tulang keropos orang tua. Itu baru ada di November tahun 2023 dan mereka itu sekarang sudah bisa menggait Song Hye Kyo sebagai brand ambassador. Gila nggak tuh? Dan itu merupakan salah satu pendekatan yang mirip dengan Cavani.id tadi, pakai apa namanya artis terkenal gitu untuk bisa meningkatkan brand awareness. Seperti itu. Mantap. Itu banyak yang kayak gitu ya, Iya. yang menggunakan para influencer atau mungkin selebgram Iya. buat mengenalkan brand mereka gitu. Ini aktris mahal Korea loh, gila. Iya. Baru belum ada setahun itu kan. Si kolagena itu. Iya. Baru launching tapi udah Iya. gitu ya. Dia udah bakar duit untuk marketingnya loh. Gila itu. Terus juga tadi kan sempat nyebut kolagena ya. Iya. Nah, itu gue langsung keingetan nih karena ini baru banget kejadian. Jadi tadi pagi gue berangkat dari rumah, Ya. di stasiun itu ada papan promosi digital, misalnya kolagena. Nah, itu gue baru keinget ketika lu ngomong kolagena, wah ini kayaknya brand yang tadi gue lihat di stasiun deh. Gitu. Ini lebih tepatnya di stasiun Depok Baru ya. Tadi gue berangkat dari situ gitu Dan guys. itu kenapa gue kaget karena kemarin itu gue lagi nonton TV, iya lagi sambil buat tugas gitu, lagi nonton TV, tiba-tiba Song Hye Kyo yang keluar. Ini produk apaan gitu, kok bisa langsung Song Hye Kyo yang jadi brand ambassador? Gue langsung cari kan, ternyata produk baru, pantesan gue nggak tahu. Dan itu meningkatkan brand awareness gue terkait produk tersebut. Gila. Kalau gue sendiri sebelumnya belum tahu ya kalau misalnya ada SCBA-nya si orang Korea itu. Iya. Tapi gue bener-bener tahu tadi pagi banget. Anjir. Pas siapa? Pas di stasiun itu tadi ada promosi itu lu nyebut. Nah, pas banget tuh dibahas. Iya. Di sesi live kita kali ini. Oke, ada yang nanya lagi nih. Ada pertanyaan lagi gak guys? Oh ada. Ini ada. Pertanyaan dari kalian kalau ya tanyain ke Al coba. Oke. Pertanyaan kalian kalau ditawarin jadi BA Cavani itu mau gak sih? Gimana guys, mau? Sarif dulu. Kalau dari gua sih boleh-boleh aja ya. Tapi sebagai host aja gitu. Host live streaming. Bukan jadi pocong-pocongannya. Males. Ngapain lompat-lompat gitu. Oke. Kalau jadi gua belum sempat jawab udah ketawa duluan nih. Gak apa-apa. Tapi kalau dari gue sendiri kayaknya apa ya? Mau aja sih, tapi lebih ke konteks lucunya. Tapi kalau misalnya kita jadi pocongnya, serem gitu ya. Iya, serem lah. Jadi serem sebenarnya nggak masalah, tapi kita takut gitu ya. Jadi kayak ngebayangin, diri sendiri loh gitu. Tapi kalau misalnya jadi hostnya kayak lucu, pasangin kapas, kasih parfum gitu kan. Iya. Aduh, kocak deh.
Kocak, Ini kocak. ada aja yang nanya ya. Ada. Ini Siapa ini? ini akun kita mulai sama kayak kapan nih ya? Nyeleneh. Lanjut Coba. Kak, Yang nanya lagi tuh. ada lagi tuh Kak, jawab Oke. Siapa yang jawab nih? Siapa yang nanya nih? dari Oke, saya sebutin ya. Kira-kira foto apa aja sih yang bikin Cavani terkenal selain dari live-nya? Selain dari lain, Hmm. mereka itu memiliki apa namanya kemasan produk yang bagus, Hmm? kualitas bagus. Terus selain ada apa namanya kain kafan, mereka itu ada barang komplementernya kayak minyak wangi apa tuh? Parfum-parfumnya pokoknya lah. Parfum mayit. Ya, buat yang Nah, main khusus gitu ya. ya, jadi selain mereka apa namanya menyediakan live streaming yang menghibur, mereka juga menyediakan barang dengan kualitas yang baik. Jadi sepadan lah itu dengan apa yang mereka kasih ke penonton gitu. Hmm. Gitu seperti itu. Oke, jadi walaupun memang kita sebenarnya belum tahu ya Apa? masalah kualitas gitu, karena Ya, memang kita belum pernah beli juga belum gitu ya. pernah beli, tapi yang Dengan kelihatan, yang iya, kelihatan di internet seperti itu. yang kelihatan dan dari reviewnya gitu ya. Ya, Nah itu kurang lebih ya dari kayak review, gitulah, kayak digambarkan kayak gitu. dari review ya. Ya, mungkin itu ya. Tapi belum ada nih kita ngeliat review orang yang pakein ke orang meninggal langsung ya. Iya, Iya, iya betul betul. karena Ngeri karena juga ya. enggak mungkin sih. Gak mungkin sih orang review orang udah meninggal ini bagus, Terus ini bla bla bla. ngomong dong, wah nyaman nih gitu. Oke, ada lagi nggak sih? Apa nih pertanyaannya? Tuh ada yang nanya lagi tuh. Dian, menurut kalian bisnis apa tuh? Itu Menurut bawah, kalian bawah. bisnis Cavani ini bisa dikembangin lagi nggak sih? Mungkin nanti jualan peti mati, batu nisan dan lain-lain. Boleh jawab. Mungkin Ican dulu. Oke. Kalau menurut gue sendiri mungkin aja ya. Tapi kalau untuk peti mati, Kurang relevan. Karena itu untuk server sebelah. betul. Jadi nggak sebut aja ya. Kalau di server Sebut itu aja. kan Islam gitu ya. Iya. Kita memang udah pakai kain kafan gitu. Sedangkan kalau server sebelah mereka pakainya peti mati gitu ya. Iya. Kalau misalnya untuk yang disebutin tadi apa ya? Nisan, batu nisan. Nah, kalau batu nisan mungkin memang produknya masih berkaitan. Tapi kalau menurut gue sendiri belum bisa ya, belum. Karena agak apa ya? Memang masih relevan produknya sama-sama untuk kematian gitu ya. Iya. Tapi batu nisan tuh produknya apa ya? Berat gitu ya. Kalau misalnya dikirim, apalagi itu iya susah untuk dikirim. iya. Apalagi batu nisan itu kan emang ada orang yang jual secara apa ya namanya? Yang emang ada itunya apa namanya? Apa tuh? Ada yang jasanya. Kalau kalau ntar Cavani juga mungkin akan tergerus tuh orang-orang nggak akan beli di situ lagi. Oh, iya betul. Terus Ya juga kalau yang gue tangkap ya, mungkin ada ya, gue belum tahu ya. Tapi kalau yang jual batu nisan ini ada online atau enggak. Tapi yang gue tangkap, kalau kain kafan ini kan memang kita udah pasti pakai itu gitu ya. Iya. Terus juga nggak ada customan gitu ya. Iya. Beda sama batu nisan. Kalau kain kafan itu kan nggak ada custom, jadi polos, udah dikirim. Jadi kita Iya. memang bisa mempersiapkan dari jauh hari. Makanya di konten live itu mereka nyebutin kayak apa? Siap-siap nih yang lagi di rumah sakit, yang lagi masuk, jadi aduh ngeri banget ya jujur itu. Ngeri. Tapi itu masuk juga gitu ya. Tapi ya dari situ bisa dilihat lah. Maksudnya kalau kain kafan memang bisa dipesan dari jauh hari. Tapi kalau misalnya batu nisan itu kan biasanya ada tanggal lahirnya, tanggal wafatnya juga gitu ya. Jadi kan nggak mungkin kalau misalnya meninggalnya hari ini, tapi baru pesan gitu ya. Kecuali mungkin yang 1 hari sampai gitu ya. Iya. Tapi 1 hari sampai juga nggak mungkin Nggak kayaknya mungkin ya. pakai drone mungkin dia. Pakai teknologi Tiongkok. Iya, mungkin gitu. Iya. Itu, tapi intinya gitu sih. Jadi nggak bisa yang dibutuhkan cepat. Jadi mungkin masyarakat lebih apa ya, cenderung milih yang ada langsung gitu. Ya ada Karena langsung. Pastinya yang langsung ke penyedia jasa yang emang buat itu yang Iya. terdekat lah. di toko fisik. Ya toko fisik maksudnya. Seperti itu. Oke, kita udahin aja kali ya sesi tanya jawab kali ini. Keren-keren banget ya pertanyaan-pertanyaan dari audiens kita kali ini. Well, terima kasih banget buat Syarif dan juga Ican ya udah mau sharing wawasan kalian tentang Cavani ID ini nih. Semoga inspirasi dari si Cavani ID ini tuh bisa memotivasi kita semua buat lebih kreatif lagi. Terus jangan sampai jumpa di live kita berikutnya semuanya. See you. Guys. Dadah.